15. Supaya apa yang Papa rindukan, mengasihi seluruh dunia ini terwujud. Betapa salahnya kita. Maka itu sampai hari ini dia belum bisa kita permuliakan, sebab kita belum menyelesaikan pekerjaan yang dia tugaskan kepada kita. Apa pekerjaannya tadi? Belum lupalah, selamatkan orang-orang. Apa yang menghambat gereja sehingga kita tidak bisa melakukan fakta itu? Saya meneliti, hambatannya karena konsep yang salah dalam penginjilan. Di mana salahnya? Bertahun-tahun kita diajar cari jiwa, cari jiwa, cari jiwa. Itu artinya cari bawa ke gereja, baptis, jadi anggota gereja. Nah, untuk Indonesia pengajaran seperti itu bahaya. Itu namanya ngajak mereka perang. Loh, betul tidak? Kalau kita kristenkan mereka semua, masukkan gereja supaya anggota gereja bertambah banyak, saudara, itu perang. Maka itu mereka yang mayoritas marah kepada kita. Sejak 2003 sampai 2005 transformasi, masih ingat itu 5. Kapan itu? 5 Mei 2005 ada sekian miliar rupiah yang dihambur-hamburkan oleh orang Kristen, mengatakan Indonesia transformasi 2005. Mana jadinya? Sudah 2008 jangan kita ngorasi ibu kota, ngurus got aja nggak bang-bang. Transformasi bagaimana? Padahal sudah berdoa. Lalu gereja berkata begini, siapkan lumbung kalau kita mau panen besar-besaran. Ini waktunya menuai. Jahat sudah dengan betapa jahatnya kita hanya menyiapkan penuai. Ini musim penuai, ayo zaman penuai. Kita tahu tidak mungkin ada penuai kalau nggak ada penaburnya dulu. Loh, mikir tidak salah. Nah, kalau semua gereja seperti program transformasi, bangun gedung besar-besar, nggak cukup jutaan orang arah kepada Yesus, itu ngajak perang, saudara. Apa nggak ngamuk mereka dengar kata-kata ini? Loh, betul tidak? Jadi gereja yang cuma nuai nggak pernah nabur itu namanya rampok. Loh, betul tidak saya ngomong? Loh, kalau nggak pernah nandur tapi manen itu kan maling. Kenapa gereja nggak mikir? Kalau gereja nyiapkan lumbung gede-gede, siapkan lahannya yang gede juga. Nggak pernah ngolah lahan di negeri ini, nyiapkan lumbung. Yang datang siapa? Dengar, surga tidak pernah mencatat dan menghargai gereja yang bertumbuh jumlah jemaatnya karena dua hal ini. Ini tidak diperhitungkan dan surga tidak akan mengakui. Satu, kalau ada anggota jemaat yang melahirkan, otomatis gereja akan bertambah. Nah, ini gak dihitung oleh surga sebagai pertumbuhan jemaat. Orang kawin punya anak itu wajar, kucing air mana? Maaf. Yang kedua, Tuhan
tidak akan mengakui pertumbuhan gereja kalau ada orang Kristen pindah ke gereja kita. Jangan dikatakan, saudara kita panen besar. Ngawur ngomong panen, orang ngalih kok panen. Saudara menghitung pertumbuhan. Kalau yang masuk orang yang grace, tahu kata grace? Yohanes 3 ayat 16 tidak akan punya arti kalau tidak ada Lukas 15. Hafal Lukas 15? Apa itu? Yesus berkhotbah bagaimana Lukas 15? Tentang apa yang hilang? 3 yang hilang. Hebat. Jadi Yohanes 3:16 itu ada di Lukas 15. Itulah pekerjaan yang diberikan kepada gereja untuk dilakukan. Cari yang hilang. Katakan, kita sudah membaca itu ulang-ulang. Gereja kenapa kepada orang-orang yang hilang karena konsepnya belum diubah. Ayo kita tolong mereka. Saya ajari ini pengalaman saya puluhan tahun. Saudara, jemaat saya yang pertama di Surabaya tahun 70-an itu 100% tukang becak. Tapi tidak digerejakan. Saya datang ke wilayah mereka. Tahun 70-an saya sudah ngurus tukang becak. Saya selalu memberi mereka vitamin C dan vitamin B untuk tukang-tukang becak itu. Itu dari tahun 70-an saya sudah buat. Kenapa? Karena waktu itu ada peneliti dokter dari Universitas Airlangga. Tesis yang dia buat itu kesehatan dan umur tukang becak di Surabaya. Kaget. Umur tukang becak di Surabaya tahun-tahun itu hanya maksimal 38 tahun dan mereka mati. Mereka mati karena 2 penyakit, 1 TBC dan 2 gagal ginjal. Zaman itu belum ada air mineral seperti sekarang. Genjot, panas, kurang minum, ginjal rusak. Genjot, bekanya, nafasnya, paru-parunya rusak. Dulu kalau saya khotbah di Surabaya masih banyak becak. Saya marah pada orang Kristen kalau numpak becak nyang-nyang ridil. Itu kejem gitu. Ayo kandani jemaat saudara. Kalau naik becak jangan nyang, enggak 100, enggak 50, jahat itu. Apalagi selemu-lemu dicoba ngerjoto dewi, kuat apa ora, coba saja. Lu serius saya berkata, saya ngurus mereka, termasuk anak-anak mereka saya urus. Waktu itu belum banyak bantuan sekarang, tapi saya punya tim orang-orang muda. Saya ngurus istri-istri mereka juga. Kenapa? Banyak tukang becak sering ribut gara-gara uang. Karena Pak istrinya nggak bisa belanja dengan baik, nggak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dulu masih banyak tukang rentenir, biasanya orang Padang yang datang ke kampung-kampung bawa plastik, bawa termos, bawa paken. Masih ingat nggak zaman dulu? Nah, istri-istri ini saling iriaki dengan tetangganya. Saya ngurus mereka tak kumpul no. Kasihan bojomu genjot panas-panas duit mbok entekno dhewe. Saya ajari mereka bagaimana belanja yang baik. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Mereka senang saudara. Tahun 85 1 Agustus